Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video ini saya mau bahas mengenai Hyperledger Fabric. Nah, Hyperledger Fabric ini merupakan satu teknologi yang sedang saya pelajari dan kali ini saya akan berbagi bagaimana proses belajar saya dan saya ingin menjelaskan apa yang udah saya ketahui kepada teman-teman semua. Di video ini sebenarnya intinya adalah dokumentasi saya belajar supaya saya lebih paham lagi tentang Hyperledger Fabric. Jadi jangan dianggap kalau saya ini udah lebih paham dari kalian. Intinya kita sama-sama belajar. Oke, saya buka terlebih dahulu mengenai websitenya si Hyperledger. Nah, Hyperledger itu merupakan satu open source project yang mana projectnya ini berfokus pada blockchain teknologi dan eh si Hyperledger ini mereka menjanjikan beberapa hal yaitu modular, highly secure, interoperable, lalu cryptocurrency agnostic dan complete with API. Nah, lanjut lagi si Hyperledger Fabric ini udah punya banyak Hyperledger maksudnya. Si Hyperledger ini udah punya banyak project di bawah si Hyperledger, yaitu ada Hyperledger Aries, Besu, Fabric, Indie, Iroha, lalu ada Grid, Fairly, dan lain sebagainya. Intinya, project-project ini digunakan untuk mendukung development suatu sistem dengan menerapkan yang namanya blockchain teknologi. Oke, masuk ke slide-nya ya. Oke, saya jelasin ulang lagi ya berdasarkan dari slide ini yang udah saya buat. Oke. Hyperledger itu apa? Hyperledger itu merupakan open source community yang mana mereka itu fokus dalam mendevelop framework, tools, library, blockchain teknologi. Yang mana teknologi ini ditujukan untuk penggunaan skala enterprise. Hyperledger didirikan di bawah naungan dari Linux Foundation. Yang kita tahu semua ya, Linux Foundation ini merupakan yayasan yang mengembangkan banyak project open source dan project-projectnya itu kebanyakan sukses semua. Hyperledger ini awalnya didirikan oleh kumpulan perusahaan-perusahaan yang menginginkan penerapan teknologi blockchain ke perusahaan mereka. Nah, ketika mereka melihat teknologi blockchain yang udah ada di luar sana seperti Ethereum, lalu teknologi yang lainnya lah intinya. Mereka itu tidak ingin menggunakan teknologinya si Ethereum dan public blockchain yang lainnya. Kenapa? Karena eh di perusahaan itu kan ada data-data rahasia, ada data yang ingin mereka lindungi dan itu tidak mungkin kalau mereka menggunakan yang namanya public blockchain dan akhirnya perusahaan-perusahaan itu bergabunglah mendirikan satu yayasan bernama Hyperledger Foundation dan mereka membuat project-project uh, untuk mendukung kebutuhan mereka dan diantaranya yang akan kita pelajari yaitu Hyperledger Fabric. Nah, lanjut lagi. Hyperledger Fabric. Hyperledger Fabric itu apa? Nah, dia ini merupakan uh, permission blockchain teknologi. Dan ini ditujukan untuk enterprise ya, seperti yang udah saya sebutkan sebelumnya. Apa yang membedakan Hyperledger ini dengan teknologi blockchain yang lainnya yang udah ada di publik kayak Ethereum. Jadi si Hyperledger ini emang benar-benar didesain dari awal itu tuh untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan enterprise. Jadi karena ada keresahan yang tadi nih yang saya ceritain, mereka itu membuat project Hyperledger. Nah, si Hyperledger ini untuk sekarang udah ada kurang lebih 35 organisasi dan ada lebih dari 200 developer community yang mereka ini setiap hari terus mengembangkan project-project untuk mendukung teknologi blockchain.
Hyperledger Fabric ini ditujukan untuk modular arsitektur. Jadi di sini mindsetnya ini bener-bener enterprise mindset gitu loh. Jadi dibuat untuk modular arsitektur. Lalu mereka ini punya beberapa fitur, diantaranya komponen, ada juga konsensus, ada membership service provider. Lalu di sini ada plug and play. Si Hyperledger Fabric ini didesain benar-benar untuk memudahkan enterprise untuk menerapkan teknologi blockchain. Lanjut lagi. Use case dari Hyperledger Fabric diantaranya adalah banking, finance, insurance, lalu healthcare, human resource, supply chain, bahkan sampai digital music delivery. Mereka ini bisa menggunakan teknologinya si Hyperledger Fabric. Lanjut lagi, si Hyperledger Fabric ini sama dengan teknologi-teknologi blockchain yang lainnya, kayak Ethereum mendukung smart contract. Nah, di Hyperledger Fabric ini dia mendukung smart contract juga. Sebutannya kalau di Hyperledger Fabric dia bukan smart contract tapi chain code. Dan berbeda kayak Ethereum yang pakai Solidity atau dia juga bisa pakai Viper. Terus Cardano dia pakainya Plutus. Nah, si Hyperledger Fabric ini tidak punya bahasa khusus gitu ya. Nggak buat bahasa baru lah intinya. Tapi mereka menggunakan bahasa yang udah ada. Kayak Java, ini bisa nulis smart contract menggunakan Java. Bisa juga menulis smart contract menggunakan Golang. Bisa juga menggunakan Node.js. Dan bisa juga menulis dengan menggunakan Python. Jadi kalau kalian udah bisa Node.js atau bisanya Golang, kalian nggak perlu belajar lagi Solidity atau Plutus dan sebagainya. Intinya kita bisa pakai bahasa yang udah kita ketahui sebelumnya. Lanjut lagi. Participants are known each other. Nah, si Hyperledger Fabric ini kan dia sifatnya permission ya. Jadi kalau kita mau gabung ke dalam jaringan, kita tuh harus yang namanya izin terlebih dahulu. Nah, karena kita harus izin dulu, kita tuh jadi tahu satu sama lain gitu. Nggak anonimus. Kalau misalnya di Ethereum itu kan siapa aja yang punya internet bisa jalanin node-nya Ethereum. Siapa aja yang mau jalanin node Bitcoin bisa jalanin node-nya Bitcoin. Tapi kalau di Hyperledger, perusahaan yang ingin tergabung, sorry bukan perusahaan maksud saya, ketika perusahaan membangun suatu network, lalu ada perusahaan lain ingin gabung ke dalam network itu, mereka tuh harus izin dulu. Jadinya di sini nggak anonimus, jadi semuanya saling mengetahui siapa-siapanya. Lanjut lagi, Hyperledger Fabric ini bisa dioperasikan dengan menggunakan governance model yang mana ketika ada perselisihan itu bisa diatasi dari governance model ini. Dan si Hyperledger Fabric dia itu tidak membutuhkan native cryptocurrency kayak di Ethereum, Bitcoin dan lain sebagainya. Itu kan ada uh, native currency-nya. BTC, ada Ether, kalau di Solana ada Sol. Nah, si Hyperledger kita tidak memerlukan itu. Dan juga konsensus yang digunakan itu tuh berbeda dengan public blockchain. Dan apa aja konsensusnya nanti bisa kita pelajari di materi yang berikutnya. Nah, satu hal yang dijanjikan dan ingin dicapai oleh si Hyperledger Fabric, mereka itu ingin membuat blockchain teknologi yang mana dia memiliki fast performance sehingga transaksi yang bisa dilakukan pada networknya si Hyperledger Fabric itu tuh dia menginginkan jumlah transaksi yang bisa dieksekusi itu lebih banyak gitu. Saya lupa ada berapa ribu transaksi yang bisa ditangani oleh Hyperledger Fabric ini. Oke, kurang lebih itu aja untuk materi perkenalannya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau masih ada yang bingung, bisa tulis di kolom komentar. Kita belajar bareng-bareng. Thank you.